Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Alifian Sinaga dengan NIM akhir 307. Di sini saya akan mengerjakan tugas terstruktur 5, yaitu tugas GUI. Di sini disuruh untuk melakukan eh, vid, melakukan live coding untuk studi kasus GUI data nilai mahasiswa. Nah, diminta untuk membuat tampilan GUI seperti ini dan memodifikasi tabel. Di sini ada kolom nilai akhir. Di sini untuk nilai kolom nilai akhirnya itu jika nilainya itu lebih atau sama dengan 80 maka nilainya A, jika 70 sampai 79 maka nilainya B, jika 60 sampai 69 nilainya C, jika kurang dari 60 maka nilainya D. Nah, langsung saja ke programnya. Nah, di sini saya sudah membuat desain dari GUI-nya. Di sini saya menggunakan 3 text field, 1 combo box, 1 button, dan 1 tabel. Di sini juga ada untuk labelnya. Nah, untuk text field ini yang pertama saya mengganti variabel name-nya menjadi nama. Untuk yang nilai UTS saya mengganti variabel name-nya itu menjadi UTS, dan juga yang UAS saya menggantinya menjadi UAS. Di sini ada combo box. Di sini saya membuat variabel name-nya itu menjadi prodi. Dan juga untuk modelnya itu saya membuat ada 4 pilihan. Di sini ada teknik informatika, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, dan juga data science. Lalu di sini ada button, saya mengganti namanya menjadi simpan. Dan yang terakhir itu ada ini tabel, saya ganti namanya menjadi tabel. Dan untuk tabel ini di bagian kolomnya saya menggantinya jadi 3 kolom. Yang pertama ada kolom nama, prodi, dan nilai akhir yang sama-sama bertipe objek. Oke, langsung saja ke programnya. Di sini saya membuat 2 library. Yang pertama ada javax.swing.goption pen yang nanti akan menampilkan message dialog jika data yang kita inputkan berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Yang kedua ada import javax.swing_table.default table model. Ini untuk model tabel yang kita gunakan. Lalu di sini itu juga sudah ada beberapa program bawaan dari Java-nya. Seperti yang pertama di sini ada program untuk komponen GUI-nya. Sini menginisialisasikan beberapa komponen yang digunakan, dan juga set namanya, set variable name-nya ya, seperti ini. Lalu ada ini metode action perform. Di sini ada 4 ya. Ada nama, UTS, UAS, dan yang terakhir itu ada simpan. Nanti ya di bagian simpan ini kita jadikan event handler untuk button simpannya, untuk tombol simpan yang ada di desain gue ini tadi. Sini juga ada metode main-nya.
untuk menjalankan program. Di sini juga ada deklarasi variabel dari komponen-komponen yang digunakan tadi. Oke, langsung saja ke programnya. Di sini untuk yang pertama kita akan membuat objek model dengan mengimportkan yang kita import dari library default table model ini. Sini kita buat default table model. Sini kita namakan objeknya itu model seperti ini. Selanjutnya kita di bagian sini kita menginisialisasikan objek model ini menjadi objek baru seperti itu. Sini model sama dengan new default table model. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita menambahkan kolom-kolom yang akan kita masukkan ke dalam tabelnya. Di sini ada 3 kolom yang akan kita gunakan, yaitu kolom nama, prodi, dan nilai akhir. Sini model dot add kolom. Nah, sini kita buat nama atau kolomnya. Sama ada kolom nama. Nah, tinggal kita copy. Nah, untuk yang kedua itu prodi, dan yang terakhir itu nilai akhir seperti ini. Oke, selanjutnya itu kita akan ngeset modelnya ke tabel itu dengan cara ini tabel dot set model lalu di dalam kurung itu kita masukkan objek model tadi seperti ini. Nah, untuk yang ini tuh nama variabel dari tabelnya kita tadi yang ada di desain. Nah, setelah ini kita langsung saja ke bagian metode simpan action perform ini. Oke, yang pertama itu kita akan membuat program untuk mengambil nilai dari nama prodi, nilai UTS, dan nilai UAS ini. Kita akan buat yang pertama itu string nama sama dengan nama variabel dari text fieldnya itu di sini tadi membuatnya jadi nama dot sini kita get text. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang prodi juga seperti itu. Nah, untuk yang prodi ini kita menggunakan get select item karena kita tadi pada desainnya itu kita menggunakan combo box. Jadi kita buat jadi get select
item, lalu kita buat to string seperti ini. Nah, setelah itu untuk mengambil nilai UTS dan UAS-nya, kita menggunakan integer nilai UTS sama dengan integer dot parse lalu nama variabel kolom text fieldnya sini UTS dot get text. Nah, begitu juga dengan nilai UAS-nya, kita tinggal copy aja. Ini kita ganti menjadi nilai UAS. Di sini nama variabelnya juga kita ganti UAS seperti ini. Lalu kita buat program untuk mengambil nilai akhirnya nanti. Sini string nilai akhir sama dengan. Yang di sini kita akan membuat metode yang akan kita gunakan nanti untuk membuat nilai akhirnya. Sini kita buat saja metodenya itu dengan nama objek jumlah nilai akhir seperti ini. Lalu kita buat parameternya itu nilai UTS dan juga nilai UAS. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat program untuk menambahkan datanya ke dalam tabel. Oke, di sini kita akan menggunakan model.addRow ya, dimana kita mengimpornya dari library ini, default table model ini. Nama ini objeknya tadi itu model.addRow. Lalu kita buat new object. Nah, lalu di dalam kurung kurawal ini kita masukkan dari mana mengambil data-datanya. Sini yang pertama itu kita ambil dari data nama ini, lalu ada prodi dan juga nilai akhir seperti ini. Jangan lupa tutup kurung kurawalnya. Nah, setelah itu kita akan membuat program untuk menampilkan pesan dialog kalau datanya itu berhasil tersimpan. Sini kita menggunakan library GOptionPen ini. Lihat saja GOptionPen seperti ini. Dot show message dialog. Sini nilai itu nilai 0. Nah, sini setelah itu kita buat output yang dikeluarkan dari message dialognya. Sini kita buat data sudah disimpan, sudah
simpan seperti ini. Nah, setelah ini kita buat saja metode untuk menghitung jumlah nilai akhirnya ini. Kita buat privat string jumlah nilai akhir. Nah, sini kita buat parameternya integer nilai UTS dan integer nilai UAS. Nah, untuk isi di dalamnya itu kita buat untuk menghitung totalnya di sini. Total nilainya itu dengan rumus nilai TS ditambah nilai UAS lalu dibagi 2. Nah, setelah itu kita buat program untuk menentukan apakah nilainya A, B, C, atau D. Sini kita buat jika total lebih atau sama dengan 80, maka return hasilnya itu A. Lalu dan jika totalnya itu lebih atau sama dengan 70, maka return nilainya itu B. Lalu selanjutnya jika total lebih atau sama dengan 60, maka nilainya itu C. Dan terakhir jika tidak semuanya, maka return maka jika tidak dari semua itu, maka nilainya akan D. Nah, seperti ini untuk programnya. Oke, ini dia untuk outputnya. Sini kita masukkan nama, kita pilih teknik informatika untuk prodinya. Sini kita masukkan nilai UTS-nya misalnya 89 dan nilai UAS-nya misalnya 85. Lalu kita simpan. Nah, di sini dia akan menghasilkan message dialog, yaitu data sudah disimpan. Kita tekan OK. Nah, di sini untuk datanya sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel. Sini untuk namanya Fajar, prodi Teknik Informatika, dan nilai akhirnya itu A. Nah, mungkin kita bisa coba untuk nilai yang lebih rendah. Sini kita masukkan misalnya Galih, lalu prodinya misalnya kita buat data science, nilai UTS-nya kita buat 75 dan nilai UAS-nya 79. Nah, sini kita simpan. Nah, keluar message dialog seperti ini lagi, kita tekan OK. Nah, di sini sudah berhasil dimasukkan untuk datanya. Yang kedua, ini untuk namanya itu Gali, prodi data science, dan nilai akhirnya itu B. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.